Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi berjudul sumber data. Perkenalkan, nama saya Alvin Wahyudi dan rekan saya M. Aldian Saputra. Sumber data, di mana sumber data ini ada dua, yaitu data sekunder dan primer. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Sedangkan data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama. Data sekunder, di mana jenis data harus sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian, data sekunder yang dibutuhkan bukan menekankan pada jumlah, tetapi pada kualitas dan kesesuaian. Kemudian, data sekunder biasanya digunakan sebagai pendukung data primer. Oleh karena itu, kadang-kadang kita tidak dapat hanya menggunakan data sekunder sebagai satu-satunya sumber informasi untuk menyelesaikan masalah penelitian yang sedang kita lakukan. Fungsi dari data sekunder yang pertama adalah pemahaman masalah, yang kedua penjelasan masalah, yang ketiga sebagai alternatif formulasi penyelesaian masalah, dan yang keempat sebagai solusi masalah, di mana dalam hal ini data sekunder dapat digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami yang kita teliti dan memperjelas masalah dan menjadi lebih operasional dalam penelitian karena didasarkan pada data yang tersedia. Adapun berbagai cara pengambilan data sekunder, yaitu ada 3. Yang pertama adalah pencarian secara manual. Pencarian secara manual ini terkadang kita harus langsung datang atau menuju objek penelitian yang kita lakukan, dikarenakan terkadang tidak semua data itu ada di website atau perusahaan tersebut menyebarluaskan data perusahaannya. Yang kedua adalah pencarian secara online. Pencarian secara online adalah data yang di-upload atau data yang sifatnya terbuka tanpa ada kerahasiaan, dan data tersebut dapat kita lihat di website ataupun penelitian terdahulu dan sebagainya. Kemudian adapun kombinasi secara manual dan online, di mana kita menggabungkan data yang kita peroleh secara langsung dan data yang kita ambil dari situs ataupun website objek yang kita teliti. Keunggulan data sekunder yang pertama adalah lebih hemat waktu dan hemat biaya bagi periset. Dalam hal ini hemat waktu adalah data sudah tersedia dan peneliti tidak harus mencari sendiri di lapangan. Yang kedua adalah membantu dalam merumuskan masalah, di mana dalam hal ini kita dapat menentukan sebuah masalah dengan data yang sudah ada. Yang ketiga, menjadi sumber data perbandingan sehingga data primer dapat dievaluasi dan diinterpretasikan lebih mendalam. Yang keempat, daya cakupnya yang dapat berskala nasional dan internasional. Yang kelima, data dapat diperoleh di luar kemampuan periset, misalnya data BPS. Kelemahan data sekunder yang pertama adalah jarang sekali data sekunder dapat memenuhi tujuan proyek penelitian. Yang kedua, data dikumpulkan untuk tujuan yang berbeda dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan.
Semisal kita ingin meneliti sebuah kepuasan, akan tetapi data yang tersedia justru data penjualan, data pendapatan, sehingga kita harus melakukan penelitian tersebut secara langsung. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan pemasaran biasanya memerlukan informasi yang mutakhir. Padahal sumber data sekunder memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses antara pengumpulan data dan penerbitannya. Sumber-sumber data sekunder. Yang pertama, textbook. Yang kedua, publikasi. Yang ketiga, dokumen, di mana dokumen ini terdiri dari data-data perusahaan yang memang sudah tersedia. Yang keempat, terbitan khusus, disertasi, tesis atau skripsi, atau bisa kita lihat dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah pernah diteliti. Kemudian yang kelima, asosiasi. Yang keenam, pedoman umum data sekunder. Yang ketujuh, Encyclopedia of Business Information Source dalam industri. Kemudian yang terakhir, pencarian melalui komputer secara online. Semisal kita melalui website dari perusahaan tersebut, dari Indodex, di mana perusahaan-perusahaan yang memang notabene dia membuka data di mana dapat dilihat oleh masyarakat umum, sehingga memudahkan kita untuk memperoleh data sekunder. Prosedur pengumpulan data. Yang pertama, wawancara atau interview. Kenapa wawancara atau interview? Dalam hal ini memudahkan kita untuk mendapat jawaban yang detail, jujur, dan sangat terperinci dan mudah kita pahami. Yang kedua adalah kuesioner atau angket, di mana kuesioner atau angket ini hanya memilih bagaimana setuju, tidak setuju, kurang setuju, sangat tidak setuju dengan pernyataan yang kita berikan. Kemudian kita observasi. Kemudian yang keempat ada kuesioner terbuka, di mana kuesioner terbuka ini kita menyampaikan sebuah pernyataan yang memang harus dinilai dan terbuka secara umum, tidak terdapat pernyataan yang mungkin sangat riskan untuk kita tanyakan.